Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman, seperti biasa kita ada beberapa poin yang mana sebelum Mimin bahas, kita ada beberapa poin. Yang poin pertama adalah kita membahas kabar terkini Marc Marquez, dan ada beberapa poin dari Marc Marquez ya, yang mana disebutkan data telemetri Stephen Bradl tidak bisa dilihat oleh Marc Marquez. Satu. Yang kedua adalah Marc Marquez mulai bosan ya, bukan bosan, maksudnya mulai geram dengan Honda ya. Dan poin kedua adalah Francesco Bagnaia mulai memberi kode ketar-ketir atau ketakutan ya, atau bisa katakan mulai memberi kode kepada tim Ducati untuk membuat sesuatu untuk menghalang tim satelit seperti Jorge Martin yang sudah hampir mendekati klasmennya ya. Sangat banyak sekali, nanti kita jelaskan. Dan poin ketiga adalah yang mana hari ini adalah tes MotoGP ya, tes MotoGP di Misano. Ini tes yang ditunggu oleh Marc Marquez dan seluruh tim teman-teman ya. Oke teman, untuk yang pertama adalah kabar terkini Marc Marquez. Seperti biasa, kabar terkini Marc Marquez tentunya Marc Marquez masih berada di San Marino ya, di San Marino dengan sedang menunggu untuk tes Misano pada hari ini teman-teman ya. Seperti mana kita sudah ketahui kemarin di saat race MotoGP, sangat luar biasa sekali performa Marc Marquez. Dan ini yang kita ingin ketahui, apa yang terjadi pada Marc Marquez kemarin, atau apa perasaan Marc Marquez kemarin setelah race ya, yang berakhir di posisi ketujuh ya, podium ketujuh kemarin. Yang mana untuk terus saja kita lihat apa perasaan Marc Marquez teman-teman ya. Marc Marquez menegaskan setelah race MotoGP San Marino kemarin, yang mana kata-kata tidak lagi valid, harus ada tindakan untuk melanjutkan di Honda. Di sini Marc Marquez mengatakan sudah nggak bisa kita bilang lagi aku butuh ini, aku butuh ini, nggak. Marc Marquez sudah nggak bisa mengatakan seperti itu lagi, tapi Marc Marquez ingin bukti di lapangan. Itu yang sekarang Marc Marquez inginkan kalau ingin melanjutkan di Honda ya. Dan hari ini seperti yang Mimin katakan, hari ini adalah tes Misano ya. Kita akan lihat nanti mungkin malam mungkin ya, baru kita dapat informasi apa perbedaan Honda baru dengan Honda lama, dan apa kepuasan Marc Marquez ya, atau pernyataan Marc Marquez setelah menjajal RC213V versi 2024 ya. Oke, Marc Marquez berada di urutan ke-7 di Grand Prix San Marino kemarin, hasil terbaiknya musim ini. Meski begitu, masa depannya bersama Honda masih belum jelas. Marc Marquez telah melewati garis finish sirkuit dunia Misano Marco Simoncelli di tempat ke-7. Hasil terbaiknya di Grand Prix musim ini, meskipun pembalap Repsol Honda itu tidak sepenuhnya senang karena dia telah menderita secara fisik untuk menyelesaikan balapan tersebut. Pada tahap akhir balapan, pembalap mengimbangi kekurangan motornya dengan fisiknya. Iya, aku benar-benar kehilangan akal sehatku. Selain itu, kami memilih pilihan ban lunak. Itu adalah keputusan yang tepat, karena kami dapat menyelesaikan 3/4 balapan yang baik. Tetapi pada kuartal terakhir, Anda memiliki lebih sedikit. Tapi aku merasa nyaman. Saya pikir saya telah mencapai, meskipun mungkin terdengar aneh untuk mengatakannya, karir yang sempurna, karena saya merasa lebih cepat dan nyaman.
Pembalap Repsol Honda itu bahkan menduduki posisi ke-6 di belakang Vinales. Memang benar, saya menggunakan lebih banyak energi untuk menangkap Vinales karena saya ingin menangkapnya dan tidak melepaskannya. Namun ketika saya mencapainya, saya berada di luar batas kemampuan saya. Di sana saya bersantai lalu menambahkan kecepatan yang berbeda. Karena jika tidak, saya tidak akan menyelesaikan balapan. 4 lap terakhir saya mempertahankan sebaik mungkin. Jika seseorang pengemudi tidak mendapatkan hasil, dia keluar. Di tes Misano pada hari ini akan sangat penting untuk mengambil keputusan mengenai masa depan saya. Besok kami menjalani tes, atau hari ini menjalani tes yang sangat penting, di mana kami harus menguji motor baru, di mana kita harus terus meningkatkan secara logis. Sepeda adalah yang digunakan Bradle akhir pekan ini. Tapi dari situ Alberto Puig mengatakan kemarin kata-kata sudah tidak berlaku lagi, hanya fakta yang penting dan harus ada hal-hal yang dapat dilanjutkan di Honda. Marquez tidak terlalu merinci peristiwa apa yang dimaksud oleh Alberto Puig tersebut, tapi dia mengeluarkan ultimatum. Fakta bukan hanya besok, tapi fakta diperlukan. PDF tidak lagi valid dan itu akan dilakukan. Tidak, itu harus dilakukan. Seorang pilot bisa menjanjikan banyak hal, tapi jika hasilnya tidak keluarlah. Pada akhirnya dalam sebuah proyek, pilot menuntut hal ini. Fakta batasannya akan terlihat. Di sini Marc Marquez menjelaskan sudah nggak bisa mengatakan apa-apa lagi ya, dan hari ini ada tes Misano adalah penentuan bagaimana nanti apakah Marc Marquez akan melanjut di Honda atau akan memilih ke Gresini atau ke Pramac ya. Dan Marc Marquez menegaskan fakta bukan lagi hanya hari ini untuk tes, bukan di tes saja, tapi untuk selalu di depan. Kalau tidak ada ya tidak ada, kalau nggak ada ya keluar gitu ya. Itu Marc Marquez katakan ya. Namun di sisi lain Marc Marquez mengatakan Honda melarang Marquez mengakses telemetri motor Stefan Bradle lah. Kenapa? Ya ini kita jelaskan kenapa Marc Marquez dilarang melihat telemetri motor Stefan Bradle. Yang mana pembalap penguji HRC Stefan Bradle tampil di MotoGP San Marino lewat wildcard menggunakan motor Honda terbaru. Pembalap Jerman itu mengenali prototipe motor RC213V 2024 dengan mesin 2023 dalam sprint race Misano. Setelah berbicara setelah balapan, pembalap Repsol Honda Marc Marquez mengatakan staf Jepang tidak mengizinkan dirinya mengakses data motor Stefan Bradle. Kenapa? Karena hal ini bertujuan agar tidak membingungkan Marquez karena ada banyak sekali perbedaan pada motor mereka. Jadi jelas ya, di sini sudah dijelaskan yang mana kenapa Marc Marquez tidak dibagi tahu telemetri motor baru kepada Marc Marquez, karena menurut staf atau tim teknik mereka memberitahu, karena kalau Marquez lihat nanti dia bingung. Karena bingung kenapa? Karena semua motor sekarang beda telemetrinya, nggak sama. Jadi Marc Marquez mengatakan ya, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Untung saja motor Stefan Bradle tidak berjalan lebih cepat. Marc Marquez katakan, jika lebih cepat saya akan memaksa mereka untuk melihat apa yang terjadi. Tapi pada saat yang sama jika motornya berbeda, saya juga tidak banyak bertanya karena membingungkan membandingkan lap dengan pembalap lain. Kami juga tidak membandingkan di tahun-tahun yang lain. Berarti sudah jelas ya kenapa ya, sebab banyak yang katakan kenapa si Marquez tidak bisa melihat telemetri si Stefan Bradle motor barunya. Nah ini Mimin sudah jelaskan ya, sudah jelaskan kenapa, karena sekarang telemetri setiap rider Honda berbeda, oke? Supaya Marquez tidak bingung, tidak harus mencoba satu persatu, oke? Oke, itu saja untuk pernyataan dari Marc Marquez dan kenapa maksud Honda melarang Marc Marquez untuk melihat telemetri dari Stefan Bradle motor barunya.
Oke, kita lanjutkan ke poin kedua, yang mana Francesco Bagnaia mulai ketar-ketir menghadapi si Jorge Martin ya. Karena Jorge Martin berpaut berapa, 45 menit 45 poin lagi ya, dengan si apa namanya tuh, dengan si Jorge Martin ya. Nggak bisa lihat lagi. Seperti mana Francesco Bagnaia kemarin setelah race, dia ada ditanya atau dia mengatakan, mengancam ya, jika Jorge Martin terlalu dekat dengan kami akan mematikan pipe. Maksudnya mematikan pipe di sini, mereka akan membuat sesuatu untuk menghentikan Jorge Martin dalam pengejaran juara dunia. Mulai ketar-ketir. Tapi artikelnya nggak bisa dibuka, teman-teman. Mungkin sudah dihapus oleh pedok karena takut tim Ducati mengamuk. Dan setelah Francesco Bagnaia mengatakan seperti itu, Jorge Martin pula yang menjadi ketar-ketir ya. Yang mana Jorge Martin mengatakan, saya tidak harus juara dunia karena bukan pembalap pabrikan. Maksudnya adalah, yang mana Jorge Martin mengatakan, target saya adalah memenangkan balapan. Saya bukan pembalap pabrikan, jadi tanggung jawab saya untuk memenangkan gelar saya tidak punya tanggung jawab. Yang pasti jika saya mendapat kesempatan seperti yang saya miliki sekarang, maka saya akan berusaha dan mewujudkannya. Hari saya akan tiba ketika saya menjadi pembalap pabrikan. Tapi hari ini saya tidak melakukannya. Tapi itu tidak ada pada saya. Martin kemudian meminta menjelaskan apa maksud kata-katanya ketika ditanya oleh sesi konferensi pers pasca balapan. Tentunya terserah pada saya untuk memenangkan gelar, dan itu juga merupakan impian saya. Saya hanya mengatakan bahwa saya tidak memiliki tanggung jawab sebagai pembalap non-pabrikan untuk melakukan hal itu, jelas Martin. Tapi jika saya bisa melakukannya, saya akan menerimanya. Saya tidak terobsesi dengan hal itu. Saya merasa hari saya akan tiba dan mudah-mudahan saya akan segera naik ke pembalap pabrikan. Usai MotoGP San Marino, gap Martin dengan Bagnaia hanya selisih 36 poin. Oke, di sini ya, setelah pernyataan dari Pecco Bagnaia yang mengatakan dia kalau Jorge Martin semakin dekat dan kami akan membuat sesuatu atau menghentikan dia gitu. Maksudnya menghentikan bukan memecat Jorge Martin. Mungkin dari teknisi kecepatan Jorge Martin dikurangin mungkin ya, supaya tidak bisa bersaing dengan Bagnaia gitu ya. Karena poinnya 36, bisa jadi tim pabrikan akan membuat tim order. Tapi kalau untuk Johann Zarco, minta maaf, sekarang ini dia tidak akan menjadi seperti kemarin-kemarin ya. Sudah Johann Zarco sudah tidak mau lagi menjadi tim order, walaupun tanpa disuruh dia sudah tidak mau lagi. Namun siapa lagi? Marco Bezzecchi bisa jadi, tapi Marco Bezzecchi pun ingin menjuara dunia. Tapi kalau untuk ini tahap ini Marco Bezzecchi tidak dapat mengejar juara dunia, ya sah-sah saja, karena kedekatan Francesco Bagnaia dengan Bezzecchi itu sangat rapat sekali. Apalagi di bawah naungan atuk tercinta kita. Dan bisa jadi si Luca Marini, Jack Miller sudah lain orang, lain tim, nggak mungkin. Berarti harapan Marco Bezzecchi, Luca Marini, Jorge Martin memang nggak mau dia. Enea Bastian ini bisa jadi, karena dia memang udah nggak bisa lagi mengejar juara dunia. Oke, kita lihat saja apa yang terjadi nanti. Oke, teman-teman. Oke, untuk hasil klasemen sementara pada MotoGP setelah San Marino kemarin adalah yang di puncak masih dipegang oleh Francesco Bagnaia dengan 283 poin. Kedua ada Jorge Martin 247 poin. Ketiga ada Marco Bezzecchi 218 poin, dan dilanjutkan oleh Brad Binder 173 poin, Alex Espargaro 160 poin, Johann Zarco
147. Luka Marini di ke posisi ke-7 yaitu 135 poin. Maverick Vinales 128 poin, Alex Marquez 108 poin, Jack Miller 104 poin, dan Marc Marquez berada di posisi 19 sekarang dengan poin 31 ya, dari Pedrosa 18 32 poin. Gila parah dari Pedrosa. Oke lah teman, itu saja untuk informasi kita pada hari yang berbahagia ini. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to bye bye.